Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ini adalah tugas terakhir atau tugas akhir dari kelas perpindahan panas yang dimana kami diminta untuk mereview sebuah jurnal, artikel, atau yang lain sebagainya. Yang mana di sini saya mengambil judul Analisis perpindahan panas pada kolektor pemanas air tenaga surya dengan turbulence enhancer. PPT ini atau presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Rizwanda Imawah, dengan NIM 22050047, kelas perpindahan panas B. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama kita punya latar belakang, yang kedua kita punya tujuan penelitian, kemudian kita lanjut ke subjek penelitian, kemudian kita punya metode penelitian, selanjutnya langkah penelitian, kemudian hasil penelitian. Yang ketujuh kita punya kesimpulan, dan terakhir kita punya penutup. Masuk ke konten pertama yaitu latar belakang. Isi dari latar belakang permasalahan energi akan tetap menjadi topik yang harus dicarikan solusi secara bersama-sama. Segala usaha untuk mendapatkan energi alternatif dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sumber daya minyak bumi. Salah satu energi alternatif yang bisa dikedepankan adalah energi surya. Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan energi surya secara langsung, dapat dikembangkan dengan menggunakan pengumpul-pengumpul panas yang biasa disebut kolektor. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas radiasi matahari terhadap energi berguna dan kerugian energi yang dihasilkan kolektor pemanas air tenaga surya dengan turbulence enhancer, serta koefisien perpindahan panas konveksi antara plat absorber dan air, berdasarkan variasi laju aliran volume air. Kita lanjut ke subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah analisis perpindahan panas pada pemanas air tenaga surya dengan penambah turbulensi dengan fokus pada modifikasi plat penyerap ganda dan saluran air untuk aliran untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya di metode penelitian. Jadi di penelitian ini peneliti menggunakan metode eksperimental, di mana pengujian awal diawali dengan meletakkan kolektor pemanas air tenaga surya di bawah radiasi matahari secara langsung dan memposisikannya sesuai dengan arah matahari. Untuk daerah Malang, karena peneliti pada saat meneliti itu berada di daerah Malang, jadi dia menggunakan daerah Malang dengan posisi 7,95 derajat lintang selatan dan 112,06 derajat bujur timur untuk tanggal 27 April 2016 hingga 9 Mei 2016. Kita lanjut ke langkah penelitian. Nah, di langkah penelitian yang pertama, para peneliti menentukan variabel bebas seperti laju aliran volume dengan variasi 700 ml per menit, kemudian 900 ml per menit, 1000 ml per menit, dan 1500 ml per menit. Kemudian yang kedua, peneliti meletakkan kolektor pemanas air tenaga surya di bawah radiasi matahari secara langsung dan memposisikannya sesuai dengan arah matahari. Kemudian yang ketiga, siapkan peralatan-peralatan serta memastikan alat dapat bekerja dengan baik dan aman. Selain itu, perlu dilakukan kalibrasi peralatan alat ukur yang akan digunakan untuk menjamin kepastian hasil pengukuran. Kemudian yang keempat, nyalakan komputer dan data logger yang terhubung dengan komputer untuk persiapan pengambilan data dan dilakukan di running program untuk pengecekan sensor-sensor yang terhubung pada kolektor pemanas air.
yang masing-masing sensor diletakkan sesuai dengan fungsinya, sesuai instalasi penelitian. Kemudian, terakhir, setelah semuanya terlaksana, maka akan dilakukan pengambilan data, yang dimana pengambilan data itu dilakukan dalam kondisi cuaca yang cerah, dimulai pada pukul 8 sampai pukul 3 sore, atau 8 pagi sampai 15.00 WIB, dengan interval waktu setiap 5 menit sampai waktu pengambilan data terpenuhi untuk setiap harinya. Kemudian kita punya hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan intensitas radiasi matahari menyebabkan peningkatan energi berguna dan kehilangan energi yang dihasilkan oleh kolektor pemanas air tenaga surya dengan penambah turbulensi. Kehilangan energi tertinggi diperoleh sebesar 92,23 watt, sedangkan energi berguna tertinggi sebesar 653,83 watt pada laju alir 700 ml per menit dan total radiasi matahari sebesar 672,78 Wig per m kuadrat. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengurangi laju aliran volume air meningkatkan energi yang berguna. Studi ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi pemanas air tenaga surya dengan menganalisis perpindahan panas dengan modifikasi tambahan menggunakan penambah turbulensi dan geometri saluran aliran zigzag. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu peningkatan intensitas radiasi matahari akan diikuti dengan meningkatnya energi berguna atau QU dan kerugian energi kilos yang terjadi. Kerugian energi atau kilos kolektor tertinggi didapatkan sebesar 92,23 watt dan energi berguna atau QU tertinggi sebesar 653,83 watt pada pengujian laju aliran volume 700 mili per menit dengan radiasi total matahari 672,78 W per M kuadrat. Kemudian kesimpulan yang didapati di nomor 2 yaitu koefisien perpindahan panas konveksi atau dalam kurung CPF tertinggi sebesar 1729,50 W per M derajat Celcius pada pengujian laju aliran volume 700 ml per menit dengan radiasi total matahari 672,78 W per M kuadrat. Semakin kecil laju aliran volume air, semakin besar pula nilai energi berguna atau QU dan koefisien perpindahan panas konveksi atau CPF. Ini dikarenakan pada saat laju aliran volume yang kecil, air yang dipanaskan akan memiliki kesempatan yang lebih lama untuk menyerap panas yang disuplai dari plat absorber. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.